Video kali ini aku mau ngebahas tentang mitos dan fakta seputar menyusui. Yang sebenarnya mitos dan mana yang sebenarnya fakta untuk kita para ibu-ibu menyusui. Saat ibu menyusui, biasanya muncul berbagai nasihat yang berbaur anjuran ataupun larangan. Tidak boleh ini, harus itu, dan sebagainya. Assalamualaikum, welcome back. Berjumpa lagi bareng aku Reja SR. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang mitos dan fakta seputar menyusui. Pastinya para ibu-ibu busui di luar sana masih pada kebingungan mana yang sebenarnya mitos dan mana yang sebenarnya fakta untuk kita para ibu-ibu menyusui. Jadi sekarang aku mau ngebahas soal itu. Saat ibu menyusui, biasanya muncul berbagai nasihat yang berbaur anjuran ataupun larangan. Tidak boleh ini, harus itu, dan sebagainya. Padahal seringkali hal itu hanyalah mitos. Jadi sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian mitos dan fakta seputar menyusui. Yang pertama, mitosnya, sebelum menyusui, ASI yang pertama harus dibuang terlebih dahulu. Faktanya, tidak perlu dibuang. ASI yang pertama yang keluar adalah kolostrum yang mengandung banyak zat antibodi untuk kekebalan tubuh. Sebelum menyusui, ibu boleh mengoleskan ASI ke puting susu dan sekitarnya untuk mematikan kuman. Jadi pasti kalian pernah mendengar akan hal itu, kalau katanya tuh ASI yang pertama itu harus dibuang. Padahal faktanya tidak, kawan. Oke, lanjut saja ke mitos dan fakta yang kedua. Mitosnya itu katanya ada ASI basi, dan faktanya tidak ada istilah ASI basi, kawan, selama ASI ada di payudara si ibu. Karena ASI selalu dalam keadaan terlindungi selama masih ada di dalam payudara si ibu, sehingga tak mungkin ada istilah ASI ataupun dingin, karena selalu sesuai dengan suhu tubuh, teman-teman. ASI dianjurkan untuk tidak diberikan lagi bila dibiarkan dalam suhu ruangan lebih dari 8 jam. Namun bila dalam suhu ruangan lebih dari 8 jam dan bila disimpan dalam blister, ASI juga bisa bertahan selama 2 bulan. Dan jika disimpan di dalam kulkas biasa, nggak di dalam blisternya, itu bisa bertahan selama 2 minggu. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan si ibu pumping ASI kan, yang langsung buat diminum ke si babynya itu, nah ASI itulah yang bertahan selama 8 jam. Tapi kalau ASI yang dipumping terus disimpan di freezer, bertahannya 2 bulan, dan ASI pumpingnya disimpan di kulkas, itu bertahannya 2 minggu. Jadi ditekankan kembali para ibu-ibu, ternyata nggak ada istilah ASI basi. Harus diingat, nggak ada sama sekali istilah ASI basi. Oke, lanjut ke mitos dan fakta yang ketiga. Makanan pedas dan bersantan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui dapat menyebabkan si bayi diare. Itu mitosnya. Dan faktanya, tidak pernah ada bayi yang diare hanya karena makanan yang dikonsumsi oleh si ibu. Meski begitu, sebaiknya si ibu jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu merangsang, karena ada juga bayi yang menjadi kembung. Aku selalu ingat kata dokter, pernah bertanya tuh ke dokter, "Dok, gimana kalau misalkan aku makan pedas, boleh enggak?" Katanya tuh yang kepedesan kan ibunya, bukan bayinya. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja kita memakan makanan pedas, tapi hanya dalam batas wajar. Jangan keterlaluan seperti biasa pada umumnya atau pada sebelum-sebelumnya. Dianjurkan boleh-boleh saja, tapi keterlaluan juga nggak boleh. Cuma boleh, hanya jangan keterlaluan saja. Oke,
Lanjut ke mitos dan fakta yang keempat. Mitosnya, ibu menyusui tidak boleh mengkonsumsi minuman es atau dingin karena akan menyebabkan si bayi pilek. Dan faktanya, hal itu tidak ada hubungannya sama sekali kawan. Karena suhu ASI dalam payudara itu tetap hangat 37 derajat Celcius. Apapun yang dikonsumsi ibu akan diserap dalam darah dan akan diproduksi menjadi ASI. Jadi nggak ada istilah kalau kita minum dingin si bayi akan pilek. Tapi banyak kan orang tua zaman dulu katanya tuh jangan minum es, jangan minum yang dingin, nanti si bayinya pilek atau masuk angin atau kembung. Cuma kita tuh nggak membantah emak-emak zaman dulu ya. Sok saja, kalau anjuran dari aku pribadi, sok saja boleh minum minuman yang dingin, tapi nantinya kalau misalkan kita mau menyusui si babynya, minum dulu air hangat. Kalau misalkan kalian masih merasa ragu akan hal itu. Lanjut ke mitos dan fakta yang kelima. Mitosnya, semasa menyusui si ibu harus 2 porsi lebih banyak makan. Faktanya tidak demikian. Yang penting adalah konsumsi menu seimbang. Bila si ibu lapar, silahkan makan, tetapi berhenti bila sudah kenyang pastinya. Yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan dan kecukupan gizinya. Dan sebaiknya si ibu tidak diet karena akan mempengaruhi si ASI, karena akan mempengaruhi komposisi ASI dan produksinya juga akan berkurang. Jadi seperti biasa kan selalu ada yang bilang katanya kalau lagi menyusui tuh harus banyak makannya tuh harus 2 porsi lebih banyak, harus seperti tukang bangunan. Jadi maksudnya kan bukan meremehkan tukang bangunan, karena tukang bangunan kan lebih mengeluarkan tenaga yang ekstra, jadi asupan makanannya kan selalu lebih banyak, katanya begitu. Padahal ternyata tidak seperti itu. Makan sewajarnya aja, kalau lapar ya makan, kalau kenyang ya berhenti. Tapi maksudnya tuh yang harus diperhatikan itu kecukupan dan keseimbangan gizi yang dikonsumsi kita untuk menghasilkan produksi ASI yang lebih bagus. Lanjut ke mitos dan fakta yang keenam. Mitosnya, payudara besar berarti akan menghasilkan ASI yang melimpah. Ternyata tuh faktanya tidak benar. Payudara besar menandakan banyaknya lemak yang menunjang. Banyak sedikitnya produksi ASI itu tergantung pada gudang ASI yang di situ terdapat kelenjar-kelenjar susu yang menghasilkan ASI. Setiap ibu mempunyai kelenjar yang banyaknya kurang lebih sama. Jadi maksudnya itu produksi banyak atau tidaknya produksi ASI itu kan tergantung dari tiap orangnya masing-masing. Kalau yang saya alami, yang saya pribadi alami itu alhamdulillahnya ASI saya itu melimpah banyak banget. Karena yang saya rasakan kenapa seperti itu, karena itulah tadi asupan yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi itu seimbang. Jadi saya tuh selalu mengkonsumsi banyak sayuran, buah-buahan, banyak minum air putih, dan penunjang lainnya juga suka mengkonsumsi susu menyusui. Oke, sekarang lanjut ke mitos dan fakta yang ketujuh. Mitosnya payudara tuh jadi kendur bila menyusui, dan faktanya justru proses menyusui itu menyebabkan payudara itu menjadi kencang. Hal ini terjadi karena adanya kontraksi dari otot dan kelenjar payudara. Seperti yang ibu menyusui rasakan, kalau misalkan kita di produksi ASI-nya tuh lagi banyak melimpah banget, pasti kan payudara kita tuh kenceng banget kan, seperti itu. Dan sekarang lanjut saja ke mitos dan fakta yang ke-8. Mitosnya bayi yang diberi ASI eksklusif akan susah diberi makanan pendamping.
Faktanya, justru bayi yang mendapatkan ASI eksklusif nantinya lebih mudah menerima variasi rasa makanan pendamping. Pasalnya, bayi sudah terbiasa mendapatkan rasa ASI yang variatif. Sekarang lanjut ke mitos dan fakta yang ke-9. Mitosnya, setelah ibu bekerja, produksi ASI akan berkurang. Faktanya, tidak selalu. Caranya, sebelum dan sesudah bekerja, ibu tetap memberikan ASI langsung kepada bayinya. Sementara selama ibu bekerja, ASI tetap diberikan dengan cara diperah setiap 3 jam sekali. Kalau hanya diperah saja tanpa diberikan langsung, produksinya pun akan berkurang karena isapan bayi dapat merangsang jak otak untuk menghasilkan hormon prolaktin. Nah, ini yang pernah saya alami pribadi. Karena emang si bayi itu suka mengkonsumsi ASI langsung dari payudara saya dan ASI dari dodot gitu kan. Emang yang saya rasakan tuh lebih enak banget produksi ASI yang keluar yang dirasakan di payudara itu kalau kita memberikan langsung ke si bayinya. Pokoknya tuh rasanya beda lah, lebih enakan. Dikasih kalau diperah tuh udah merasanya sakit, kalau misalkan udah mau nggak ada. Terus keadanya lagi tuh kayak lebih, kalau nggak salah tuh lebih lama. Kalau misalkan dikasihkan langsung ke si babynya tuh, walaupun kayak produksi ASINya berkurang, mau berkurang tuh nggak kerasa karena perputarannya tuh cepet banget kalau misalkan dikasih langsung ke si babynya. Kalau pengalaman saya seperti itu. Sekarang lanjut ke mitos dan fakta yang selanjutnya. Mitosnya, semakin sering menyusui akan membuat stok ASI menurun. Faktanya, bila kita rutin menyusui, produksi ASI akan mengikuti jadwal dan kebutuhan si bayi. Lanjut ke mitos dan fakta yang selanjutnya. Mitosnya, bunda hanya perlu menyusui 4-6 kali dalam sehari untuk mempertahankan persediaan ASI. Faktanya, produksi ASI dipengaruhi oleh frekuensi menyusui. Dan produksi ASI akan menurun ketika bunda mengurangi frekuensi menyusui. Idealnya, bayi yang belum menerima MPASI butuh menyusui setiap 2-3 jam sekali tanpa peduli siang ataupun malam hari. Jadi, frekuensi yang ideal untuk menyusui dan cukup untuk si bayi adalah 8-12 kali dalam sehari. Terakhir, mitos dan fakta seputar menyusui. Mitosnya itu ASI sedikit karena ibu stres, kelelahan, atau kurang makan dan minum. Kalau ini tuh kayaknya sering banget para ibu-ibu zaman dulu, terutama mama ke suka bilang seperti itu. Kunaon teu mam wae teu barang mam ke asina salit. Sok itu mamah abi. Dan ternyata faktanya belum tentu, karena penyebab umum rendahnya produksi ASI adalah jadwal menyusui yang kurang teratur dan perlekatan yang kurang baik. Oke, segitu aja mitos dan fakta seputar menyusui. Aku udah share ke kalian, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga share video ini ke sosial media yang kalian punya supaya untuk lebih menambah pengetahuan buat para ibu menyusui. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ataupun ada kesalahan. Tolong dikomentari, boleh dicantumin di kolom komentar. Dan kalau kalian juga mau request aku bikin video-video apalagi, komen di kolom komentar dan bisa langsung DM ke Instagramnya Reja SR. Sembari jangan lupa follow juga Instagramnya Reja SR. Oke, kalau begitu bye bye, see you next time video.